kenapa waktu itu kepikiran untuk menulis cerita soal Nawila? Apa dari mana? Dari mana inspirasinya? Kenapa anak kecil gitu loh maksudnya? Oke, sebenarnya inspirasinya dari anak saya sendiri, Socha namanya. Inspirasinya datang ketika dia pulang main, dia tanya agama saya apa ya? Buat saya itu hal yang mengejutkan karena saya di umur segitu tuh saya nggak peduli agama saya apa, saya cuma tahu hari Minggu saya ke gereja. Terus teman saya Farida tiap sore ngaji, udah gitu aja. Tapi apakah itu sama dengan Islam, yang sama dengan Kristen, saya nggak peduli banget gitu. Dia umur berapa waktu itu? Soalnya umur 4,5 tahun lah. 4,5 tahun. Kenapa anak sekecil ini bertanya soal agama? Terus saya tanya, kenapa kamu harus tahu agama kamu? Terus dia bilang, kalau saya agamanya beda dengan teman yang di seberang rumah itu, dia nggak mau main sama saya. So, wah ini major gitu buat saya tuh, ini hal besar gitu. Kenapa seorang anak dibebani oleh rasa atau pengertian bahwa kita harus sama dengan orang lain baru kita boleh main dengan orang itu, atau kita boleh bergaul dengan orang sejenis, seideologi, satu ras apa gitu. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya gelisah banget dan marah sebenarnya. Lalu saya buat artikel yang isinya marah-marah tentang itu, tapi belum diposting di blog. Udah ngeri duluan. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Sebelumnya kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan Mohon maaf lahir batin. dan batin buat teman-teman yang merayakan. Masih di suasana Lebaran ini, beberapa hari setelah, mungkin 1 minggu kurang lebih ya, setelah film Lebaran tayang. Ada 6, kita ingatkan sekali lagi film Lebaran. Kita kehadiran salah seorang di balik sebuah film yang tayang di Lebaran ini. Iya, judulnya Nawila ya. Judulnya Nawila. Kebetulan buku ini adalah anak-anak gue baca karena jadi buku wajib di sekolah anak gue. Oke. Nah, amazed juga bahwa buku ini akhirnya diangkat menjadi sebuah film Oleh V-Cinema Studio ya. V-Cinema Studio. Oke. Siapa bintang tamu kita kali ini, Mas? Teman-teman sekalian, bintang tamu kita kali ini spesial banget karena kalau langsung aja gue spill, namanya itu adalah Reda Gaudiamo. Nah, Mbak Reda itu, Mbak Reda itu, gue kenal Mbak Reda itu udah hampir almost 30 tahun, Dip. Jadi udah kenal udah lama banget, dan kami bersahabat juga udah sangat lama, ya kan, persahabatan kami juga sangat lama. Dan Mbak Reda itu juga adalah editor buku 2 buku gue yang terakhir, Dip. Jadi yang buku Sulu dan Nyonya Ai, dan buku gue yang terbaru What I Know Now and Wish I Know Then itu juga editornya adalah Mbak Reda. Jadi lu kebayang lah kedekatan kami seperti apa kan, kayak gitu. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini adalah Reda Gaudiamo. Mbak Reda, terima kasih hadir. Terima kasih sudah. Terima kasih hadir di sini. Makasih. Nah, gue biasanya manggil Mbak Reda itu best. Jadi mungkin di sini gue panggil best gak apa-apa ya, lebih enak ya. Iya, we are besties. Iya. Ya, jadi gini, mungkin tadi kan Dipa kan udah mention soal film Nawila akan tayang di Lebaran. Nah, Mbak Reda sendiri sempat gak sih waktu nulis bukunya berpikiran bahwa one day buku Nawila itu akan menjadi film, atau hanya sekedar novel aja akan dibaca sama anak-anak kecil gitu loh? Nggak kebayang. Sama sekali tidak terbayang. Bahkan sebenarnya membayangkan dia terbit sebagai buku pun tadinya enggak. Karena 2012 ya? Iya, 2012 terbit pertamanya. Awalnya itu saya mulai nulis tahun berapa ya? 2000 awal, mungkin bahkan sebelumnya tahun 99 gitu. Berupa konten di blog. Di blog aja. Oh, zaman itu blog. Zaman itu kan sangat lagi hits sekali. Orang bilang bikin blog. Buat blog. Setelah buat blog, masa nggak ada isinya ya gitu. Lalu isi macam-macam. Nah, kemudian salah satu isinya tentang seorang anak perempuan yang bernama Nawila ini. Ngisi sekali, 2 kali, gitu, 3 kali terus terlupakan. Tiba-tiba ada yang namanya Facebook. Terus Facebook ada notes waktu itu. Nah, pindahkanlah semua yang di blog itu ke notes. Dari situ orang-orang mulai banyak baca. Nah, waktu orang baca itulah mereka mulai mendesak, dibukuin dong gitu. Sementara saya merasa kayaknya ini isinya hanya catatan-catatan kecil gitu ya, hanya berupa sebenarnya isi hati kegelisahan yang saya putar sedemikian rupa sehingga kayaknya ini dari sudut pandang anak gitu. Nah, jadi desakan itu begitu kencang, bahkan ada satu teman yang dengan
sangat gembira gitu, dia ngumpulin semua kontennya, terus dia jadiin satu, terus dia bilang nih lihat nih kalau jadi buku kayak gini, nanti tahu gambar-gambar sini. Terus bilang ya udah deh kalau gitu boleh lah gitu. Lalu kemudian menjadi buku. Itu pun bukunya pakai sistem crowdfunding waktu itu. Ya jadi emang nggak tahu ya kayak saya dari depan udah indie banget ya. Dari situ terbit, lalu kemudian 2 tahun setelah terbit tahun 2014 abis itu udah saya nggak mikir apa-apa lagi sampai 2018 ketemu dengan Pos Santa, lalu kemudian diterbitkan. Tapi abis itu udah saya juga nggak punya niatan apa-apa ya untuk membayangkan jadi film sama sekali. Pengen nanya ya. Sampai 2020 tiba-tiba ada tawaran. Gue pengen nanya itu waktu kenapa waktu itu kepikiran untuk menulis cerita soal Nawila? Apa dari mana? Inspirasinya kenapa anak kecil gitu loh maksudnya? Sebenarnya inspirasinya dari anak saya sendiri, Socha namanya. Dia itu inspirasinya datang ketika dia pulang main. Jadi umurnya waktu itu baru 4,5 mau 5 tahun. Dia pulang, dia tanya agama saya apa ya? Buat saya itu hal yang mengejutkan karena saya di umur segitu tuh saya nggak peduli agama saya apa, saya cuma tahu hari Minggu saya ke gereja, terus teman saya Farida tiap sore ngaji, udah gitu aja. Tapi apakah itu sama dengan Islam, yang sama dengan Kristen, saya nggak peduli banget gitu. Dia umur berapa waktu itu? Waktu itu Socha umur 4,5 tahun lah. 4,5 tahun. Nah buat saya itu di umur saya di umur dia, saya nggak tahu apa-apa kecuali main dan yang gembira aja gitu. Kenapa anak sekecil ini bertanya soal agama? Terus saya tanya kenapa kamu harus tahu agama kamu? Terus dia bilang kalau saya nggak tahu agama saya, kalau saya agamanya beda dengan teman yang di seberang rumah itu, dia nggak mau main sama saya. So, wah ini major gitu buat saya tuh, ini hal besar gitu. Kenapa seorang anak dibebani oleh rasa atau pengertian bahwa kita harus sama dengan orang lain, baru kita boleh main dengan orang itu, atau kita boleh bergaul dengan orang sejenis, seideologi, satu ras apa gitu. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya gelisah banget dan marah sebenarnya. Lalu saya buat artikel yang isinya marah-marah tentang itu, tapi belum diposting di blog. Udah ngeri duluan. Masalahnya saya punya bos yang pemarah juga ya kan. Nanti kalau dia baca di blog, kita nggak tahu ya kan, siapa tahu bosnya membaca iseng-iseng follow our blog, kan bahaya. Jadi ya deh nggak jadi deh gitu. Terus saya lama tapi itu tetap mengganggu gitu. Terus saya kepingin itu sampai ke orang luar gitu. Lalu saya coba cari jalan lain. Saya pikir yaudah deh, what my mother taught me gitu. Jadi apa ibu saya ngajarin apa gitu. What I learned from my mom gitu. Tapi situ juga saya merasa kayak nanti kalau bos saya yang satu ini baca ya, nanti dia masih emang malu saya hebat itu. Waktu itu udah kerja di mana, Bes? Di nggak boleh sebut. Oke, majalah atau di apa? Masih di majalah atau di corporate atau apa waktu di itu? majalah. Di majalah. Oke, udah selesai sampai sana aja. Nah jadi di situ tuh saya, aduh repot nih kalau dia marah ya atau gimana, dia merasa emang ibumu sehebat itu, emang ibumu sebijaksana itu. Jadi jalan gimana ya, tapi saya mau ini keluar gitu. Jadi untuk mengeluarkan ide itu muternya cukup lama gitu. Bikin Sampai akun lain. Apa? Bikin akun lain. Tapi bos saya itu sangat bahaya, matanya ada 4 di belakang. Spy-nya banyak jadi repot gitu. Jadi udahlah. Akhirnya saya bikin ini aja. Kan saya problem saya dengan masalah itu ya. Jadi saya refer ke masa lalu saya yang waktu kecil, bahwa saya tidak mengalami itu. Yang saya rasakan untuk masalah ini, saya merasakan sebebas ini karena ibu saya sesantai itu, dan ibunya Farida teman saya itu yang ngaji tiap sore itu juga sebebas itu. Jadi saya tampilkan itu aja. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bahwa masa kecil saya seperti itu, dan memang sengaja menggunakan setting tahun 60-an karena menunjukkan bahwa saya mau nyolek nih teman-teman yang seumuran saya bahwa hey, kamu tuh dulu begini juga loh. Kamu tuh dulu sesantai ini, kita sesantai itu karena orang tua kita serileks itu. Kenapa sekarang kamu begitu rajin membuat pagar buat anak-anak gitu. Jadi keluarlah si Nawila ini. Tetapi memang karena mungkin jalannya terlalu berputar, orang melihatnya bahwa
lucu ya anak kecil ini, lucu ya nostalgia ya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Bahwa meskipun tetap ada juga yang bisa menangkap bahwa itu sebagai sebuah kayak sindiran atau ajakan untuk berpikir ulang tentang kondisi sekarang untuk bisa kita kembali ke masa yang lebih rileks, masa yang lebih santai, bisa menerima siapapun apa adanya gitu. Gitu sih. Lalu 2020 tiba-tiba ditawarin, ada yang menawari. Ada menawari. Jadi sebenarnya Nawila ini sebelum sampai ke tangannya Visinema ada 4 yang menawari. Yang 4 PH lah ya. 4 PH. Dan lumayan ada 2 atau 3 diantaranya cukup besar lah gitu. Jadi kalau yang pertama saya udah langsung kurang bahagia gitu karena dia kepingin mengubah si Nawila ini menjadi masa tahun 2000-an. Current Situation. Terus pertanyaan saya waktu itu cuma satu. Adegan dia membongkar radio karena dia keinginan tuh mau diganti pakai apa? Diganti pakai iPad aja, Bu. Nggak bisa dong pakai iPad. Ini nggak bongkar iPad tuh kayak aneh. Apakah ada di antara kita yang membongkar iPad kecuali teknisi? Iya kan, pasti udah tahu itu nggak boleh begitu kita bongkar sendiri itu udah habis masa garansi. Nah, sekarang kalau radio kita mungkin dulu ngomong masalah bongkar nggak bisa pasang nggak beda lagi. Ada tukangnya, tukang servisnya masih ada ya. Nah itu wah nggak deh kalau gitu cuma gitu. Yang satu lagi kepingin membuatnya menjadi animasi. Saya sebenarnya waktu itu wah seru juga ya. Tergerak juga ya. Tapi sudah kembali lagi dengan kayaknya belum bisa sekarang karena budget dan lain-lain. Oke nggak apa-apa. Jauh Dan lama ya ternyata buatnya. Yang ketiga itu kepingin teman-teman sendiri mau membuat terus bang ayo kita buat yuk ini cari direkturnya yuk cari ininya cari ya oke. Tapi ya karena nggak punya pengalaman juga ya jadi nggak kemana-mana gitu. Dan yang keempat ada satu yang melamar dengan cara yang sangat menarik gitu. Jadi dia mengirim email, kami tertarik sama bukunya Ibu. Terus dia ini form surat perjanjiannya ya Bu gitu. Langsung nggak pakai nanya-nanya gitu, langsung kirim surat perjanjiannya dengan nama yang masih ada nama orang lain dengan belum dirubah. terus loh ini kok iya nggak apa-apa Bu itu buat Ibu ini aja nanti kalau Ibu setuju Ibu ganti aja namanya. Maksudnya bagaimana ya? Terus kan jadi saya tahu bahwa orang itu dengan karyanya itu dibayar berapa? Karena ada angkanya sana saya nggak ada ya. Antara salah ngirim atau jadi aneh Jadi saya pikir sudahlah enggak lah. Udah hilang aja. Itu sebelum 2020 berarti? Itu tahun 2020 berturut-turut sampai 2000. Rezeki pandemi ya? Iya. 2023. Nah ketemu dengan Visinema 2024. Itu prosesnya gimana itu? Pertama kali dilamarnya? Lamar, jadi kenalan dulu dengan Visinema dengan Anggia itu 2024, tapi bukan untuk Nawila, tapi untuk buku yang lain. Nggak ada kabar, terus kemudian setahun kemudian bulan Mei, saya diundang ke Visinema, terus ditanya, mereka langsung bertanya apakah boleh ngambil Nawila, terus saya nggak pakai mikir waktu itu langsung bilang iya aja. Oh iya boleh. Wah mereka juga kaget. Kok orang ini main iya aja nggak pakai nanya, nggak pakai dipikir-pikir gitu ya. Habis itu the rest is history sih. Langsung kemudian proses kreatif dan lain-lainnya itu gitu. Apa yang waktu itu langsung bikin iya gitu, yakin gitu? Apakah memang udah kayaknya dari rasa hatinya udah yakin lah kalau gini? Iya rasa hati lah saya pikir dan mungkin Dipa Besti juga sama pernah merasakan gitu ketika kita bertemu dengan seseorang, ada orang yang kita nggak butuh waktu lama untuk bisa dekat dan langsung tahu bahwa orang ini so sincere and care gitu ya. Nah bertemu dengan Anggia dan Novia dan Rian itu entah kenapa mereka tiga-tiganya punya vibe itu terus jadi saya merasa Nawila akan dicintai oleh mereka bertiga gitu. Rian udah ada di pertemuan pertama nggak? Di pertemuan udah ada kan di pertemuan pertama. Berarti memang dari si Visinema sama Anggia udah nunjuk dia direct. Gitu. Dengan Rian suka hal-hal anak-anak, suka animasi, gue cukup yakin bahwa Rian juga ada keinginan sama Nawila, makanya Rian langsung diajak gitu. Rupanya Rian itu sudah pernah baca buku ini dan suka, tapi dia nggak tahu bahwa jadi waktu Anggia ngajak saya untuk Haina nggak tahu orangnya ini orangnya dia lagi gitu. Jadi orang yang sama maksudnya. Karena penulis kadang-kadang nggak tahu namanya tapi nggak tahu bentuknya. Iya betul. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu gitu. Iya.
Dan prosesnya juga nggak terlalu lama ya sebenarnya kan, cukup cepat kok sampai Cepat dari mulai dari proses ketemu, dealing sampai akhirnya syuting itu cukup cepat Cukup kok. sih. Kenalan pertama, ngobrol pertama soal Nawila itu bulan Mei pertengahan itu. Terus bulan Juni kami sudah terima Draft 1 skenario. Draft 1 ya. Itu gimana? Mbak Reda cukup Bukan banyak draft 1 tapi belum skenario sinopsis. tapi baru ya storyline ya. Storyline ya. Cukup banyak ngasih masukan atau enggak? Iya sih, ya. Pertemuan 1, 2, 3 itu menurut saya agak sedikit panjang diskusinya secara kreatif ya. Iya, apa-apa, lebih baik begitu di awal kan. Iya, baru keempat itu baru mereka datang pertemuan keempatnya mereka datang ke rumah gitu untuk lebih memahami Nawila. Terus dari situ datang skrip yang udah cukup yang kami sama-sama sepakat. Nah, Bes, waktu pertama kali baca skrip itu hatinya merasanya itu seperti apa? Skrip ya? Skrip ya, deg-degan tapi senang, lebih kesenang gitu. Meskipun ada bagian-bagian yang rasanya lebih teknis sih, lebih teknis karena Rian memutuskan untuk berpegang pada setting 60-an, maka saya bilang kalau tetap pada 60-an akhir dan Surabaya, maka konsekuensinya adalah terletak pada dialog. Saya nggak akan banyak rewel di setting dan lain-lain, tetapi kayak dialog, terus barang-barang kecil yang ada di situ, terus dialog dan dialek itu penting krusial, jadinya krusial. Karena tahun segitu rasanya kalaupun ada dialeknya ya dialek Jawa Timuran, tapi kalau bahasa Indonesianya lumayan baku zaman itu. Apalagi untuk Nawila yang punya ibu dari Indonesia Timur dengan bahasa Indonesia yang sangat rapi ya. Jadi ayahnya Chinese dari Banda Aceh tapi lama juga di Jawa. Nah ini pertemuan mixnya luar biasa ya. Pertemuan keduanya tuh membuat mereka berdua berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena yang si ibu tidak tahu bahasa yang sana, si ayah tidak tahu bahasa yang sini. Jadi mari kita pakai bahasa Indonesia saja gitu. Nah itu jadi misalnya kata-kata yang terlalu kayak misalnya kata tahun 70-an muncul istilah kayak asoy apa itu nggak ada di situ. Saya bilang ini harus hilang. Saya bilang nggak bisa nih. 80-an ya, itu ya kan. Lalu kayak kata-kata seperti anak kecil tidak akan bicara dengan kata merupakan gitu misalnya gitu. Meskipun sekarang semua orang pakai kata merupakan sebagai pengganti adalah gitu. Ini nggak ada nih, ini nggak ada nih, buang. Lalu kalimat-kalimat anak-anak yang cenderung di situ di dialognya cenderung berpanjang-panjang, terus kata yang pakai banyak awalan, akhiran. Anak kecil tuh kalau ngomong mau makan nggak akan saya ingin makan sesuatu, nggak begitu, mau makan lapar udah gitu aja sebenarnya. Jadi PR-nya diskusinya PR kami lebih di situ sih. Dan maksud gue juga, Bes juga bisa memberikan input dan cukup medical di situ ya karena mungkin penulis juga. Iya, itu juga itu membantu di promo gue sih. Selama proses syuting ikut nggak? Ikut. Gimana rasanya melihat dari pikiran ditulis di blog, di sebuah buku, visual nih rasanya. Iya. It's beyond my expectation sih, Dipa. Jadi kalau lihat tayangan, saya merasa memang Nawila berada di tangan yang tepat banget, di tangan grup yang sangat tepat juga. Jadi mereka sangat serius membangun setting, membuat kostumnya, terus semuanya tuh dipikirkan gitu dengan sangat teliti. Jadi saya sampai kalau di bayangan saya tentang rumahnya Nawila tuh biasa aja, putih gitu ya gitu, rumah zaman itu gitu. Tapi terus waktu Rian bilang saya boleh dapat keleluasaan bermain nggak, dia bilang gitu, untuk oh ya boleh selama kita tetap sepakat dengan 60-an ini gitu. Oh ya, oke. Lalu waktu lihat wah Iram rumahnya dicat warna-warni gitu ya. Terus mulanya tentu terkejut gitu. Tapi terus kemudian ngelihat secara keseluruhan memang sebaiknya begitu gitu. Kita tetap harus kembali pada ini film keluarga, ini film yang akan dinikmati banyak anak-anak, sehingga warna menjadi penting gitu ya. Terus settingnya yang buat saya juga
terharu ya, dari lantainya dipilih, lantai zaman itu, Iya, hiasannya, itu penting soalnya lantai itu. termos yang Iya. Iya. zaman itu. Beda 10 tahun udah beda soalnya termosnya tuh pasti Iya, kan. iya, benar. Terus ada lampunya, kaca patri yang dibuat. Terus saya yang buat saya yang sampai sekarang saya ulang-ulang juga adalah ketika ngelihat jemuran, karena zaman itu orang nggak punya jemuran dari besi, orang tidak punya jemuran yang bisa dilipat. Saya punya jemuran dilipat tuh udah sampai dari Jakarta itu. Iya. Itu zamannya jemurannya pakai kaso gitu. Tali Iya, pakai tambang. Terus jepitannya jepitan kayu jadi nggak, jepitan plastik pun nggak ada. Jadi waktu itu muncul kayak wah, sudah gila ini. Gawat. Terharu banget sih. Seberapa ngasih involve kalau udah di lokasi, Mbak Reda? Enggak. Udah menyerahkan semua ke Rian aja ya. Iya, Kalau ada misalnya 1-2 yang aduh gatel deh, kayaknya yang ini harusnya gini gitu. Ada nggak sempet ngasih tahu ke Rian Saat di lokasi gitu ya? bisik-bisik ke Rian atau lewat harus lewat Novi atau lewat Anggi nih ya. Di lokasi apa ya? Nggak ada sih. Saya malah agak rewel yang di pas di skrip itu. Ya. Jadi sebagai penulis kayaknya skrip Iya, ya. itu. Kayak kebiasaan waktu itu ada kan anak-anak itu minum limun. Minum limun tuh dibuka lalu dimasukkan sedotan. Nah, saya bilang zaman itu nggak ada sedotan. Jadi itu harus angkat. Terus mereknya juga tidak ada, Green Spot aja belum lahir. Apalagi Mirinda lah apa 7up nggak ada. Ini adanya kalau mau cap badak, Genzi nggak tahu Green Spot kopi. mau Mirinda. Iya. Apalagi cap badak. Cap badak kan sekarang ada. Sekarang, ya benar. Kayak coffee cream kan dulu ada juga coffee cream. Nah itu coffee cream boleh gitu. Tapi kayak mereknya aja dulu kalau ada kolanya tuh RC Cola. RC Cola tapi nggak kesana kayaknya itu udah baru-baru itu Arsikola. FN mungkin ya. FNN, Fanta tidak ada, Coca-Cola nggak ada. Jadi saya menjelang syuting saya memang membuat semacam Bible buat Rian yang tebalnya malah lebih tebal dari buku ini. Karena saya khawatir nanti keburu jalan ya apa. Jadi misalnya bajunya emak itu meskipun itu tahun 60-an akhir tapi fashion yang gaya kayak Twiggy dengan rok mini dan rambut super pendek tuh belum masuk lah kayaknya untuk ke Surabaya. Masih roknya agak lebar, terus celananya Pak itu ada ploynya dan pakai gesper gitu instead of belt gitu ya. Lalu bajunya anak-anak zaman itu adalah baju-baju tanpa lengan, celana monyet, celana kodok lah baju yang motifnya juga sederhana, polkadot gitu. Jadi hal-hal itu saya takut banget kalau nanti tiba-tiba orang bilang emang zaman itu orang udah pakai. Jadi ngejagain itulah. Jadi Bible itu kayaknya yang jadi panduan juga di komod gue kayak itu gitu. Jadi bagian dari sejarah Nawila tuh Bible itu harus di keep tuh Bible-nya. Kalau lihat history Mbak Reda dari kecil kayaknya emang udah senang jadi arahnya pengen jadi seniman ya, Mbak. Kalau zaman kecil pengennya jadi pilot. Tapi keluar kalimat pengen jadi pilot. Iya, saya sampai SMA tuh saya sempat ngambil formulir di Curug. Untuk ngambil udah tapi terus ibu saya kan ibu saya tidak setuju gitu. Kan harus ada tanda tangan orang tua lah apalah gitu. Padahal saya udah mikir nih kalau nggak setuju saya minta om saya aja yang di angkatan udara. Tapi om saya takut lagi sama ibu saya jadi nggak jadi deh. Ya udah, padahal udah dibela-belain masuk IPA. Jadi nah terus akhirnya bisa belok ke sastra Perancis ya. Karena mutung itu. Saya sebenarnya pengen ke situ. Kalau nggak ke situ pengen. Terus ibu saya bilang daripada jadi pilot jadi dokter aja. Aduh, tapi ya dari waktu lulus sebagai anak IPA punya keuntungan boleh tes di IPA dan IPS kan gitu. Nah, waktu di IPA-nya udah semua yang ibu saya mau saya tulis dokter, arsitek, nggak mungkin banget sama dokter hewan. Ibu saya bilang kalau nggak jadi dokter manusia dokter hewan. Di Sumba banyak binatang-binatang yang perlu diurus. Itu tuh peternakan kakek saya tuh coba diurus. Ya udah tulis dah ini mau. Tapi di bagian IPS saya hanya memilih yang saya rasa tidak akan
membuat saya bertemu dengan fisika dan matematika lagi, yaitu sastra. Makanya jadi milih sastra Perancis, Jepang dan Cina, tapi terus Ya keterima akhirnya. keterima yang paling atas itu Perancis. Ya udahlah. Ya IPA nggak keterima tapi. Enggak dong, karena saya ngejawabnya semua satu bagian jawaban 20 jawab pertanyaan saya jawab semua. Oh emang sengaja ya, sengaja ya itu memang nggak diterima karena sengaja. Sengaja. Habis udah kesal, sebenarnya saya maunya itu, tapi nggak boleh. Ya udah gitu. Sempet sih waktu di tahun kedua sastra Prancis saya sempat ada satu teman yang ternyata dia juga ngelamar ke Curug dan dia tuh lagi nunggu jawaban. Jadi dia bilang kalau ini keterima aku pindah semua. Wah, apa sekarang aja ya. Tapi udahlah, udah terlanjur males. Akhirnya diselesaikan Sastra Prancis ya. Selesai dari sastra ngapain dulu kerjaan pertama? Sebelum lulus sudah kerja di majalah Gadis waktu itu. Jadi pas baca-baca jadi reporter. Jadi pertama kali belum waktu itu lagi mau nyusun skripsi, terus ada lowongan coba daftar. Ternyata diterima sama Ibu Pia waktu itu. Waktu itu Ibu Pia udah bilang, ini sudah selesai belum? Wah, terpaksa membohong. Saya bilang, tinggal ujian aja kok Bu. Tinggal. Terus sebentar lagi sudah belum komprehensif. Baru selesai komprehensif tuh lagi nyusun. Jadi dan memang. Padahal harus ngantor lagi tiap hari itu. Iya, makanya nggak bikin skripsinya hampir DO. Lamanya di situ akhirnya. Lamanya di situ sampai akhirnya dosen saya ngirim surat. Reda, kamu cuma punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikan skripsi atau kamu DO beneran nih katanya. Ya udah, akhirnya sambil kerja, pulang kerja langsung ngerjain, kirim ke rumah dosen yang ada di Kemang. Waktu itu kantor kan di Kuningan. Kirim, terus habis itu besok pagi saya harus ke rumah ibunya Bu dosen itu karena ibunya ada di Dharma Wangsa. Jadi dia bawa nih kerjaan saya, dia udah koreksi, kasih ke rumah ibunya. Saya pagi-pagi sebelum ngantor saya ke situ dulu, ambil kerja, beresin. Ya ampun, itu jadwalnya udah sampai akhirnya selesai. Sampai selesai. Itu sampai akhirnya selesai. Bosnya tahu nggak kalau ternyata belum selesai ternyata kuliahnya? Sampai hari ini nggak pernah terbuka ya? Di sini doang berarti. Iya kan? Dip, yang menarik juga itu adalah Mbak Reda selain sebagai kita penulis, kemudian juga jurnalis ya. Mbak Reda juga penyanyi juga. Betul. Iya kan? Nah, mulai nyanyi kapan sebenarnya? Kalau nyanyi iseng-iseng gitu sih zaman ya ibu saya sangat suka menyanyi soalnya dia. Jadi itu nurun dari ibu berarti? Bapak saya juga suka nyanyi sih. Bapak mereka berdua suka. Ayah saya terutama suka main musik. Kalau dia bisa main musik. Kalau ibu saya sangat suka nyanyi. Jadi kalau nyanyi agak serius itu ya pas kuliah kan di ospek. Terus diinisiasi, terus ketahuan kan tiba-tiba bisa nyanyi gitu. Wah, besok nanti ada acara kampus kamu yang nyanyi. Iya. Dimana seniornya galak-galak ya kan. Waktu itu nggak tahu mungkin masih ingat yang namanya Pepeng jari-jari tuh. Itu dia tuh senior saya tuh. Jadi dia ikut inisiasi pas kami Sastra Prancis inisiasi, dia jadi yang ikut ngerjain gitu. Kan suruh buat acara per grup. Ya apa yang paling gampang selain nyanyi ya? Udah gak nyanyi aja deh gitu. Ternyata itu jadi sama dia diajak. Dia bilang, nih kamu harus ketemu sama satu orang ini. Lalu saya ditemukan dengan Ari Malibu waktu itu. Habis itu udah habis itu nyanyi itu tahun 82 tuh mulai nyanyi. Jadi waktu itu begitu udah ketemu dengan Ari Malibu terus langsung jadi duet. Iya. Sebenarnya kalau nggak ada dia sih nggak bakal nih nyanyi. Dia bakal ngomong kayaknya juga nggak punya. Berapa lama tuh collab sama Ari ya waktu itu ya? Sampai dia meninggal tahun 2000 berapa ya? 18. Berarti berapa tahun? Lama 36 tahun. 36 tahun bareng. Jadi sambil mengerjakan yang lain sebagai penulis, sebagai yang lain, tapi ini nyanyi juga. Iya, kalau saya merasa nyanyi setelah sebenarnya saya waktu itu pikir abis kuliah udah deh nyanyinya gitu kayak ini cuma nyanyi dari kampus ke kampus, dari terus di pasar seni. Menghasilkan gitu. Tapi udah sempat menghasilkan ya? Menghasilkan. Tapi kan zaman itu menghasilkannya biasa-biasa aja lah ya. Bukan penyanyi rekaman yang sampai sempat kirim demo ke Musika. Sempat kirim demo ke Musika, tapi itu waktu itu pertanyaan yang disampaikan tuh bikin kayak kenapa ya gitu. Jadi kayak waktu ketemu dengan beliau di sana tuh terus dia nanya cuman rambutnya panjang ya.
bawahnya tuh kalau dikeriting gimana ya? Kenapa mesti kita pertanyaannya dikeriting ya? Apa hubungannya sama lagunya ya gitu? Terus ya kamu nanti akan saya masukkan dalam grup yang ini supaya bisa nyanyinya kayak gini-gini. Terus pas pulang terus saya Industri soalnya Iya. Terus waktu ngobrol sama terus ngomong gimana Ri? Nggak usah keriting-keritingnya gini-gini nggak usah akhirnya nggak jadi, kami disuruh datang lagi besoknya nggak datang. Dan akhirnya nggak pernah memasukkan ke label-label lain juga. Enggak, label kami pertama kali rekaman ada di label tuh ditangani oleh The Majors. The Majors. Itu di tahun 2000. Udah 2000-an itu, iya, 2015. Selama sama Ari, Badibu itu bisa sama rekaman berapa kali? Ada berapa album yang keluar ya? Ari Yang Reda resmi dan dipasarkan tuh Ari Reda menyanyikan puisi, Suara dari Jauh, Perjalanan, Ari Reda menyanyikan Banyak nih. banyak loh. Sapadi Djoko Damono, Bikamindu 5. Banyak. Cukup produktif loh untuk ukuran mulai 2015 Iya. sampai Itu ya memang Ada kalau meninggal. sebelum itu memang nyanyinya hanya kalau ada yang manggil, ada apa gitu, tapi kayak Iya. dan ada masanya saya merasa bahwa udahan aja kali ya nyanyi gini karena it's going nowhere gitu, nggak kemana-mana, jadi kayak tapi saya merasa bahwa menyanyi itu menarik karena kalau lagi pusing sama urusan kerjaan ada yang ngajak nyanyi Sabtu Minggu, wah menyenangkan gitu. Nah 2015 kami ketemu dengan seorang anak muda, Felix Das namanya, di acara waktu itu di acaranya Rekfest. Toto dia pertama kali dengar kami, terus dia naksir, lalu dia bilang saya boleh nggak jadi manajer kalian? Oh ya, Felix sempat jadi manajer? Iya, Gitu. dia manajer kami sampai Ari meninggal. Terus oh ya boleh, boleh. Nah berkat Felix lah untuk pertama kali 2 orang bapak-bapak dan ibu-ibu umur 50-an lewat ini, aduh tiba-tiba tur ke 10 kota, 9 kota, 10 show dalam 11 hari. Hampir tiap hari itu. Tiap hari jadi ada naik kereta gitu, ada satu kota yang kami mainnya 2 kali di 2 tempat gitu. Apa venue-nya waktu itu Mbak? Kayak cafe gitu atau? Ada kafe yang terbesar tuh folk music festival di Malang. Penontonnya tuh sampai berapa ya? 800. Ada yang satu yang berikutnya ada 1000 lebih karena di lapangan cukup besar gitu. Karena mereka udah punya fans mereka sendiri gitu. Kalau lihat Reda itu, fansnya udah ada seperti itu. Tapi fansnya juga waktu itu kami kaget sih waktu menyanyi pada itu, karena ternyata yang nonton umurnya kecil-kecil, jadi umurnya 18, paling tua mungkin 30 gitu. Jadi anak-anak ini dengar lagu kita dari mana ya gitu, karena era 2015 memang mulai ya maksudnya umur-umur situ mendengarnya mulai pilihan lagu, apalagi ada The Majors kan. The Majors kan lagunya begitulah kurang lebih. Best waktu Ari meninggal, ada nggak rasa keinginan menyanyi itu jadi surut atau gua nggak mau nyanyi lagi? Oh iya, gue nggak mau nyanyi lagi sebenarnya. Kenapa? Karena ngerasa kayak nggak tahu gimana caranya ya gitu. Memang menyanyi bisa, tetapi selama nyanyi sama Ari itu saya nggak pernah megang gitar kan. Sama sekali. Bisa main gitar tuh lagu-lagu kayak Oh Carol lah, apalah, pelangi-pelangi lah buat anak kecil gitu, buat anak sendiri. Tapi nyanyi lagu-lagu puisi itu yang chordnya susah-susah itu kayak enggak lah ya. Terus juga merasa lagu kami itu semuanya tuh suara 2, ada suara 1 suara 2. Bahkan sampai sekarang ada 2 lagu yang saya nggak bisa nyanyikan karena suara 2-nya tuh ruwet banget. Jadi kalau aku ingin itu lagu yang selalu diminta orang itu karena suara 2 kami tuh begini, benar-benar naik turun gantian, kadang-kadang di satu tempat gitu. Bahkan di bagian tertentu nggak ada suara 1 sama sekali gitu. Jadi kalau nggak sama orang yang benar-benar pas gitu ya, kayaknya akan sulit. Jadi saya pikir nggak usah nyanyi gitu. Tapi Felix ya, Felix bilang nyanyi lah gitu. Tapi nggak usah main gitar, dia main lah. Coba gila nih orang-orang pria-pria dekat-dekat saya ini galak-galak semua. Kalah galak jadi. Belajar main gitar. Saya punya gitar dulu, suka main gitar untuk kampus gitu ya, tapi itu lama-lama berhenti. Nah, waktu mulai mau nyanyi lagi saya merasa gitar tuh terlalu besar, jadi nyari-nyari nemu si gitar lele yang gitar lele. So
fit. Jadi sekarang kalau nyanyi itu lebih sendiri atau masih ada collab juga? Ada collab dengan Wibi namanya, anak dari Bandung. Dia cukup paham musikalisasi puisi, tapi lebih sering sendiri sih. Karena banyak Masih yang membawakan lagu-lagu Ari Reda. Ari Reda dan lagu sendiri Lagu juga sendiri karena juga. sudah sempat buat album satu gitu 2022. Dari segala jenis nyanyian lah, kan memilihnya musikalisasi puisi ya. Kan tidak banyak orang memilih ke jalur itu. Dulu apa yang milih? Kayaknya di sini deh. Kejebak juga itu. Itu terjebak sebenarnya. Saya awal meskipun saya anak sastra ya. Iya. Sebenarnya puisi adalah hal yang paling menakutkan sih buat saya. Makanya saya memilih linguistik ketimbang sastra. Jadi saya milih ilmu bahasanya daripada penafsiran itu. Saya bilang, nggak ngerti deh gimana sih mau bilang cinta ruwet banget sih gitu ya kayaknya. Belok-belok ya, mau langsung aja gitu. Ini sampai ada satu puisi atau dua puisi yang ini sebenarnya maunya ngomong apa sih, marah apa senang apa gembira apa nih gitu. Kita nggak tahu itu. Jadi saya pikir daripada pusing menafsir-nafsir itu akan berpengaruh pada masa kuliah saya. Lebih baik kita ambil yang gampang aja, linguistik dan terjemahan pula. Tapi kan udah ketahuan bisa nyanyi ya. Jadi sama Pak Sapardi yang membuat musikalisasi puisi, dia bilang dia mau buat program itu. Yaudah mau cari yang nyanyi anak mahasiswa sendiri aja. Ya udah ke bawah lah. Terus masa kita bilang enggak ya sama Bapak Wadek. Nanti repot nih kita ke depannya. Ya udah ya udah ikut nyanyi. Nah waktu udah nyanyi itu pun saya juga nggak suka lagunya karena menurut saya lagunya aneh, nggak umum ya gitu. Saya butuh waktu juga untuk bisa memahami itu Kalau sih. menurut Bas ya, bedanya kalau musikalisasi puisi dengan lagu yang lirik yang Lagu biasa itu pop yang biasa ibaratnya itu gitu kompleks itu bedanya di mana dan sejauh mana sih kompleksitasnya? Kompleksitasnya yang pertama kita harus bekerja pada puisi itu apa adanya. Kita nggak bisa ubah sama sekali. Kita udah plak ketiplak itu gitu, nggak boleh tambahin nambahin nggak boleh improvisasi. Yang kedua adalah lagu yang kita buat betul-betul keluar dari rasa yang didapat setelah membaca puisi itu, setelah kita memahami puisinya. Jadi kalau nggak paham puisinya, lagunya nih bisa meleset. Misalnya puisi di restoran gitu. Kita berdua saja duduk, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput, kau entah memesan apa. Aku memesan batu di tengah sungai terjal dan deras itu. Kayaknya di restoran judulnya. Terus kalau kita merasa bahwa memesan ilalang panjang dan bunga rumput lucu ya, kayaknya kan bisa begitu ya. Padahal tapi kalau dirasa-rasa ilalang panjang dan bunga rumput tuh kalau dimakan bukannya sakitnya bukan main ya gitu. Terus memesan batu di tengah sungai terjal yang deras gitu. Ini batu di tengah air sungai yang mau deras gitu terhalang oleh batu yang besar ini kan. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang nyangkut gitu. Nah rasa itu kan berarti ini bukan suasana yang menggembirakan. Berarti ada yang nyangkut, ada apa. Nah ini yang membuat kita membuat lagunya ya jangan mayor-mayor amat terus temponya 3/4 terus kecepat gitu. Nah itu jadi semuanya bergerak dari puisinya. Sementara rumit sebenarnya. jadi PR pertamanya menafsirkan puisinya. Itu belum sebelum nyampe ke chordnya berarti. Nggak jauh. Karena setelahnya nanti kan menyiapkan chordnya udah pasti miring-miring gitu kan. Iya benar banget. Jadi waktu pertama kali denger tuh kayak aduh lagu ini banyak banget susnya 13-nya 7-nya 9-nya aduh kayaknya aduh pusing ya gitu. Nggak ada C A minor D minor dulu yang gampang itu dia. Makanya saya marah-marah tuh waktu nyanyinya kayak karena naik dikit. Aku memesan di lalang panjang na ya tobat ini naik nyanyi aja pakai miring-miring. Itu nah itu yang repot buat saya. Jadi musikal jadi sebenarnya pada satu waktu juga karena Ari Reda juga rasanya nggak ngapa-ngapain, saya juga merasa udahlah ya musikalisasi puisi nggak usah aja lah juga gitu, berhenti semuanya aja gitu. Saya mau melakukan yang lain. Tapi pada satu hari di Bentara Budaya Bali 2010 tuh kami diundang sama Kompas untuk nyanyi di sana. Terus saya udah bilang tuh di pesawat, mari ini terakhir ya kita nyanyi gini ya. Udah pegal nih Ri ya. Terus bilang oh ya boleh ya oke gitu. Gue juga mau bikin proyek lain. Oke sip. Sampai di sana setelah cek sound gitu terus kami keluar lihat-lihat di luar. Tentunya ada antrian panjang anak-anak SMP gitu. Terus saya nanya
nunggu siapa? Kan pertunjukannya baru nanti jam 5 jam 6. Itu masih siang. Masih ya jam 3-an. Tapi antrinya udah panjang banget, mana panas-panas. Buat apa sih ngantri apa? Menonton Bu, kata siapa? Ari Reda, siapa tuh Ari Reda? Waktu sama gitu Ari udah anjing gitu. Red, sama gitu. Siapa tuh Ari Reda? Itu Bu yang nyanyi Aku Ingin, yang nyanyi Hujan Bulan Juni. Oh gitu, bagus. Iya, kita semua kesini buat nonton dia. Oh gitu, terus Ari bilang mati lu Red, nggak boleh. Ini yang nonton Dia nggak tahu Mbak Reda di situ. dia mereka cuma tahu dengar suaranya. Dengar suara Karena waktu itu kan ada multiply ya zaman itu. Iya, multiply. Ada multiply, ada bloknya di multiply kan. Iya, kan Sosial media kan belum se-ini sekarang. Nggak ada kan, manusianya nggak kelihatan gitu. Jadi saya bilang, Ri, gawat ya Ri. Terus Ari bilang, Red, coba kita pikir-pikir lagi. Ini kalau kita berhenti, ini berarti anak yang umur segini ini udah nih nontonnya cuma dengerin kayak kita tentang ini toh. Ini kita udah mulai loh. Terus sekarang yang kita sudah mulai dan sekarang yang mendengarkan kita anak umur SMP. Kalau berhenti tuh namanya nggak bertanggung jawab loh Red ya. Benar sih. Juga sih. Ya udah ya terus deh. Terus jadinya. Gitu. Sampai dan 2018. Iya, dan makin menggila setelah ada Felix itu. Iya. Berarti sekarang masih nyanyikan lagu-lagu musikalisasi pusing masih kan? Masih. Sempat kepikiran tapi nyanyi lagu. Kayak nyobain lah nyanyi lagu yang lurus-lurus aja gitu. Oh iya, saya sih tetap suka lagu yang lurus-lurus sih. Tetap sih. Jadi dikombinasi lah ya. Iya. Kalau kita back to Nawila ya. Oke. Nggak ada musikalisasi buku Nawila. Enggak tuh kayaknya belum kepikiran. Kan kalau Tapi kita belum tentu enggak loh kalau kayak gitu. belum tentu enggak. Karena Hujan Bulan Juni itu kan komplit kan. Filmnya ada, Puisinya. Bahkan komiknya juga ada loh, pernah ada. Iya, cukup komplit. Nawila bisa kan dikompletin sampai ada musikalisasi. Mungkin bukan musikalisasi puisi ya. Lagu ya mungkin ya, lagu ya. Ini lagu lah. Yang menarik ya, kalau kita lihat di perjalanannya Mbak Reda ini adalah sosoknya itu kan dia udah sempat menjadi jurnalis cukup lama. Salah satu jurnalis senior menurut gue yang maksudnya cukup dikenal. Kemudian sempat bekerja juga di korporat cukup lama sebagai profesional dan seperti itu. Kemudian penulis yang sangat amat produktif gitu dan menghasilkan buku-buku yang bestseller. Kemudian jadi editor buku juga. Nah, nyanyi juga. Dengan segitu banyak faces seperti itu ya, Bes. Benang merahnya itu apa sih sebenarnya? Kalau bisa dijelasin ya. Kan maksudnya kan nggak semua orang itu memiliki talenta sebesar gitu ya. Menselaraskan itu semua itu gimana sih? Sampai akhirnya maksudnya sekarang itu lebih kepada setelah melalui perjalanan sekian panjang itu kan akhirnya sekarang tuh nyanyi, nulis gitu. Editor kan juga masih kan kayak gitu. Kalau untuk kerjaan mungkin benang merahnya satu yaitu menulis sih. Iya, kayaknya dari semua garis-garisnya ada di nulis ya. Oke. Kalau diperpanjang ke musik mungkin lebih kayak literary gitu ya mungkin atau literatur juga ya gitu. Karena saya gara-gara pertanyaan itu saya lagi mikir-mikir gitu. Ternyata lagu-lagu yang saya suka tuh lagu-lagu yang ada ceritanya. Lagu-lagu yang ya tentu saya sangat suka lagu-lagu yang melodinya enak, asik gitu. Tapi pas baca liriknya gitu, kalau liriknya ini mah gitu, tapi ada lagu-lagu yang kok dia bisa ya bikin lirik kayak begitu ya, yang buat kita bisa membayangkan. Saya rasa di situ sih words mungkin atau sastra mungkin. Kalau ditanya seorang Reda Gaudiamos seorang apa? Nyebutnya apa? Apa? Satu kata Reda Gaudiamos. Apa ya? Penulis saja kah atau mungkin mau ada yang lain? This is tiba-tiba satu kata ya, apa ya? Ya dua kata deh pokoknya. Creator kali ya. Bisa gak sih bilang kayak gitu? Mungkin saya sangat penuh dengan rasa ingin tahu kali ya, rasa ingin tahu ya kali mungkin, atau I'm willing to try new things and kayak gitu. Jadi kayak
embracing Iya. what life gives me Iya, gitu Iya, ya. Iya. Embracing what life gives me. Iya. What life gives me itu paling tepat sih, karena gini juga Dip. Mbak Reda juga kan 2 tahun belakangan ini ya, kan dikenal juga sebagai ibu virtual. Bener kan? Sama anak-anak Gen Z. Dengan terutama di TikTok kan Hainak itu. Iya kan? Kan mesti anggap juga sebagai ibu virtual. Itu juga mungkin bisa diceritakan itu gimana sih ceritanya bisa sampai kayak gitu? Udah masuk ke TikTok loh. Iya makanya TikTok tuh yang like-nya gede banget, berapa juta tuh. Itu gimana ceritanya Bes? TikTok tuh sebenarnya lebih, nah itu lebih kayak waktu orang bilang orang seumur lo Red nggak bakal bisa masuk TikTok. Nah, gitu. seumurnya ini buat teman-teman penting sekali. Seumur itu di umur berapa, Bes? Itu kalau itu Waktu penting itu, buat teman-teman tahu. saya mulai umur 60. Tuh, 60. Jadi waktu ya, itu saya catat teman-teman ya, Iya. 60 tahun. Tadi kan habis bilang rasa ingin tahu kan. Rasa ingin tahu. Nah, sekarang tahu. dia langsung. Iya. Nah begitu dibilang, nah itu begitu dibilang lo nggak bakal bisa lah Red main TikTok itu main Iya, di umur anak-anak. segini, Udahlah biarin gitu lo tuh ini. Cuma saya bilang masa sih gitu, kenapa apa yang membuat kita tidak bisa memainkan TikTok gitu. Lalu saya coba ya, memang awalnya nggak ngerti, memang nggak tahu. Saya waktu itu lihat cuman orang kalau di TikTok isinya makan ya, cuma joget ya, saya nggak bisa joget, makan aja deh gitu. Ternyata itu enggak dan saya ngerasa bahwa ini bukan saya, ini saya juga nggak suka melakukan itu ya. Nah terus saya pikir udah punya akun TikTok diapain ya gitu. Sempat tidak ada isinya berapa lama, tapi terus ada hal yang membuat saya membuat konten Haina karena saya punya kesulitan untuk ngobrol atau memberi nasihat kepada anak saya. Anak saya tinggal di Jepang. Nah itu jadi kadang-kadang kepikiran pengen ngomong ini sama dia, terus mulai WhatsApp gitu dengan kalimat pertama saya pasti Haina gitu, Haina gitu. Nah kalimat berikutnya kan titik-titik, typing ya kan. Nah dia udah nggak sabar tuh. Ada apa? Kamu sakit apa gitu? Panik. Langsung telepon, panik dia kan. Enggak ada apa-apa, cuman pengen ngomongin. Kirain ada apa-apa. Terus besoknya begitu lagi. Lama saya pikir gimana caranya saya bisa menyampaikan ini tanpa membuat dia panik. Pakai TikTok aja deh yang udah punya ya. Ya udah pakai itu. Terus saya merasa kayak pasti lewat nih di FYP-nya kan, kami berteman ya kan. Udahlah biar gitu. Nah jadi contohnya dia nyaut. Iya oke gitu. Terus saya bilang oke apa? Itu yang di TikTok tadi lewat. Berhasil. Berarti satu pesan berhasil, tambah lagi. Jadi sebenarnya Hainak itu adalah lebih kepada pesan kepada Soca sebenarnya kan. Personal sebenarnya di kanal komunikasi saya dengan Soca. Iya sangat personal sebenarnya. Ternyata itu kena ke Gen Z kan sebenarnya kan. Iya. Jadi tiba-tiba banyak banget. Yang tadinya tuh saya follower saya cuma 20 loh. Betul-betul 20 orang. Dan 20 itu saya curigai mereka adalah mantan anak buah saya yang nggak enak ini. Gitu. Follow aja deh gitu ya. Nanti dia marah lagi. Ya udah follow lah gitu. Nah dari situ tiba-tiba seminggu 2.000, total 5.000, 10.000, wah gila banget di rumah gitu. Sampai akhirnya satu saat Soca pun merasa kayak kenapa tuh nomor 25 ada nasihat nomor 25 itu gitu. Kenapa itu isi apa ya, saya saking lupanya. Itu loh yang menyuruh aku kawin, yang bilang bahwa tidak kawin tidak apa-apa. Kan kita nggak pernah bahas itu kan. Ya memang itu bukan buat kamu. Buat siapa? Buat anak saya yang lain. Anaknya banyak. Ya silakan dilihat. Gitu mulainya dari situ. Tapi setiap kali mengeluarkan, misalnya setiap kali posting Hainak gitu, itu banyak Mbak dapat feedback, misalnya orang DM atau seperti apa gitu. Iya. Saya memang jarang menjawab. Mungkin hampir tidak pernah menjawab di DM-nya TikTok. Tapi saya bilang kalau perlu sesuatu yang lebih, kalau mau ngobrol silakan ke DM yang di Instagram. Itu banyak nggak, Bes? Aduh banyak banget. Dan lebih biasa mereka apa? Apa yang mereka sampaikan? Problem apa yang mereka hadapi? Terbesar adalah komunikasi dengan orang tua yang macet, yang mereka merasa tidak dimengerti, merasa orang tuanya membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka sesak napas gitu, kayak misalnya harus cepat kerja, harus berprestasi, lihat tuh anak tetangga udah gini, atau kenapa nggak kawin gitu. Terus misalnya ada anak yang sangat senang dengan pekerjaannya sekarang tapi gajinya tidak besar, orang tuanya ingin dia keluar. Atau tapi ada juga yang cukup serius, misalnya
serius sekali. Misalnya kekerasan seksual gitu, terus sexual harassment baik terutama oleh orang-orang terdekat gitu. Jadi sempat juga terlibat dengan LBH dan pihak-pihak yang sempat nelfonin Satpol PP di Maluku Utara karena anak ini harus dikeluarkan dari rumahnya. Jadi sempat ikutan sampai kayak gitu juga. Tapi lewat lewat jauh ya gitu. Dia telepon ibunya, terus minta tolong ibunya pergi ke Satpol PP, terus Satpol PP-nya nanya siapa yang nyuruh, ya telepon ngobrol sama saya Satpol PP. Aduh, berhari-hari nggak bisa tidur mikirin anak itu aja supaya anak ini bisa keluar dari rumah ayahnya. Akhirnya keluar akhirnya keluar. Kayaknya sekarang sudah di Surabaya, dia udah kuliah gitu. Ya kayak teman sebenarnya ya. Sebenarnya kayak teman tapi sosok ibu gitu loh maksudnya. Iya, banyak sih kayak kalau lihat tuh tadi ada juga yang kemarin kayak misalnya ada yang sesimpel, kenapa sih orang tua saya ribut banget kalau saya nggak bangun pagi gitu misalnya. Ada yang sesederhana itu gitu. Tapi ada yang sangat serius. Ada anak yang setiap sore dipasang oleh ibunya di sebuah perapatan untuk menjadi perempuan bayaran. Gitu. Karena Perempuan bayaran. Hanya karena ibunya ingin mencapai gaya hidup tertentu. Nah, itu juga sama. Teleponin rumah Komnas HAM perempuan di daerah Jawa Barat. Jadi mereka, jadi anak itu akhirnya telepon, lalu mereka anak ini dibawa pergi. Ya, habis itu urusannya mereka saya udah nggak ikut lagi. Sampai jadi buku itu gimana ceritanya? Nah, itu gara-gara karena TikToknya tiba-tiba followersnya banyak banget, kemudian ternyata itu terdeteksi oleh Sira Media. Lalu Sira Media bilang, apa ini dibukuin aja? Terus bilang, emang ada yang mau beli apa? Kan udah di TikTok. Ya udah nggak apa-apa dibukukan aja. Dan ternyata banyak juga yang suka. Udah cetakan keberapa ya? Ke-6 kayaknya sekarang. Ceritanya ke-6 lebih. Bagus lah itu, bagus banget. Terus yang fenomenal juga sebenarnya, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman sekalian, buku terbaru dari Best yang Sira Media juga. Kios Pasar Sore. Iya. Coba bisa diceritakan dikit gak ke teman-teman sekalian, itu fenomenal tuh. Iya, Kios Pasar Sore itu menarik sekali. Sampai sekarang saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu ya. Jadi Kios Pasar Sore adalah kumpulan cerpen yang saya buat. Lalu oleh Sira bilang, kita bikin pre-order aja. Gitu. Oh ya boleh, selama 2 minggu. Lalu buat videonya, lalu pakai keranjang kuning gitu. Dengan janji akan ditandatangani. Nah, waktu saya mulai tayang video itu, Sira mengirimkan 500 buku untuk ditandatangani. Ternyata begitu saya kirim balik, masih dalam perjalanan nih 500 itu, pesanan sudah mencapai 2.000. Nah, jadi datang lagi berikutnya. Semua ditandatangan. Iya, karena janjinya gitu. Janjinya begitu. Nggak enak kan gitu. Ya udah. Baru kita kirim lagi 2.000. Tapi 2.000 belum terkirim. Pesanan udah naik 5.000. Terus orangnya bilang dari Sira Media, "Mbak, kita kirimnya pas udah 5.000 aja ya," gitu. Iya, oke. Taunya abis telepon itu tengah malamnya si Mas Cahyo dari pemiliknya Sira Media telepon, "Mbak Reda, maaf ya, kita naikin nih jadi 10.000. Kenapa? Karena ini pesanannya udah 9. Ya udah kirimlah 10.000 ke rumah. Tanda tangan 10.000 itu. Sampai ini semua urat-urat udah melintir-melintir dikasih segala rupa. Udah oke, 10.000. 10.000-nya berangkat. Pesanan sana udah 15.000. Naik lagi, akhirnya total 25.000. Ditandatangani. Dan itu penjualan cuma lewat PO. Lewat PO saja. Lewat PO selama 2 minggu. Nah, jadi sampai si Sira Medianya bilang, "Kamu tahu nggak, selama 2 minggu kita pre-order, Sira Media memecahkan rekor pesanan pre-order terbesar dalam sejarah TikTok." Harusnya iya sih itu. Dalam sejarah TikTok di seluruh dunia selama 2 minggu itu. Jadi seluruh dunia. Jadi angka itu dipegang oleh Sira Media selama 2 minggu itu. Aduh, itu yang namanya orang setiap hari tanda tangan deh gitu. Jadi tanda tangannya mulai dari Reda sampai Ridwan jadinya. Karena udah 10 sih semangat ya. 100 mungkin masih oke. 500 mulai turun, 1.000 mulai 25.000 lu kebayang gak itu? Ada tuh sampai kayaknya ini kalau dibaca-baca kayak rinsoret kayaknya. Ya udahlah ya, yang penting kan bertanda tangan.
Untung tanda tangan nggak pakai tolong tiap nama yang order ditulis. Nah, pakai pesen dong. Pakai pesen dong ditulis notes-nya gitu. Iya, benar sih. Oke. Berarti sekarang yang lagi tapi kios pos sesuai kalau misalnya mau orang beli nggak lewat PO bisa. Sekarang sudah kan? bisa. Sekarang udah bisa. Sudah bisa. Udah langsung. Jadi dari cetakan pertama dari tanggal 25 Oktober itu sampai 10 November itu dari cetakan pertama dalam 2 minggu itu cetakan pertama langsung ujungnya udah cetakan ke-19. Oke. Langsung 19 luar biasa. Di dalam 2 minggu itu di royaltinya aja turun. Difilmkan. Nah, mungkin Imaginary tertarik. Kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Kalau sekarang selain mempersiapkan, maksudnya Nabila sudah tayang gitu, apa kegiatan sudah saya menyiapkan buku baru kah atau? Oh iya sih. Nawila keempat baru saja selesai, sudah baru mau nanya gue. Udah Nawila keempat ini ternyata. Sudah ada di tangannya Messi dan Teddy dari Pos Santa, sedang post press. Kami akan mendiskusikan kontennya lebih detailnya lebih jauh minggu depan. Habis itu sekarang rumah dalam gang sekarang dibuka untuk komunitas, tempat komunitas, jadi bisa teman-teman bisa datang ke sana, bisa ngobrol, bisa. Di daerah mana itu? Di Rawamangun. Di Rawamangun. Ada jamnya kan tapi ya. Ada jam dan ada harinya. Jadi kalau enggak nanti kapan tidur ya? Nah makanya ini rumah pribadi masalahnya loh. Iya, dari hari Rabu sampai hari Minggu jam 7 sampai jam 12 siang sampai jam 7 malam. Jadi kalau mau bikin acara bisa, mau datang aja untuk baca buku bisa, diskusi boleh. Jadi di situ yang sudah terjadi diskusi sekaligus launching buku Alok karya Ari Saptaji. Terus kami sudah punya 2 konser Reda dan Wibi sama konsernya Bin Idris baru 2 minggu lalu. Terus sudah ada craft kemarin, kegiatan membuat craft. Nyokap gue ikut tuh Nyonya Ai, bela-belain dari Karawaci ke sana, Rawamangun. Iya ada craft gitu. Terus nanti mungkin ada orang yang mau buat kegiatan membaca buku senyap gitu. Jadi mereka mau datang ke sana untuk memilih buku lalu baca. Udah diam aja baca. Itu ada juga. Ya kalau orang mau datang sendiri dan sangat bisa. Bisa kan? Bisa. Dan pasti ada kan orang datang ya udah diem aja terus pulang aja kan. Bahkan baradanya nggak ada kan. Datang aja udah gitu ya. Ada yang jaga namanya Dylan jaga dari hari Rabu sampai hari Minggu itu. Kadang-kadang kalau saya pas lagi di rumah ya ikutan nongkrong lah, apalah ngobrol gitu. Jadi teman-teman kalau mau datang langsung datang atau harus ada bisa klik registrasi? bio di Rumah Dalam Gangnya di IG. Rumah Dalam Gang. Jadi kalau teman-teman kalau mau lihat detailnya bisa di @Rumah Dalam Gang dan silakan berkunjung Rabu sampai Minggu jam 12 siang sampai jam 7 malam. Gua ada pertanyaan pertanyaan satu ini. Tadi kan Komga menarik dari Barada itu adalah mungkin ini juga bisa teman-teman yang juga yang sudah berumur masuk ke 50-an ya, 50 masuk ke early 50 atau late 50 itu masuk ke 60 itu apa yang Mbak Reda dapatin achievement dan apa yang Mbak Reda kerjakan selama ini, kita kan lihat bahwa sebenarnya umur itu kan nggak ada batasannya. Bahwa misalkan sebenarnya umur 58 kan harusnya udah retired kan. Tapi justru kok ngeliat di start di umur 60 itu makin produktif. Ya kan Nawila difilmin. Ya kan kemudian buku terbarunya sampai 25.000 gitu loh. Nah, mungkin Mbak Reda bisa memberikan pesan juga nih kepada teman-teman yang memang sudah masuk ke stage umur 50 something itu gimana sih bisa tetap produktif dan tetap merasa berdaya dan nggak ngerasa gue udah tua, gue udah selesai masa gue. Begini, saya merasa bahwa umur gitu, jumlah angka yang besar itu kalau diingat, saya nggak merasa ada untungnya mengingat jumlah angka umur itu. Jadi ketika kita merasa bahwa di umur tertentu kita harusnya sudah berhenti, kita harusnya sudah duduk-duduk, kita harusnya punya kegiatannya doa-doa aja gitu. Saya rasa itu semacam penghinaannya kepada Tuhan ya nggak sih, bahwa hidupmu masih ada dan masih diberikan gitu. Kenapa kamu berani-beraninya membatasi langkahmu gitu, membatasi apa yang ada yang ingin kamu lakukan? Kan sebenarnya kita tidak dibatasi oleh apapun kecuali pikiran dan
keyakinan kita sendiri bahwa harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Saya tidak percaya pada harusnya itu. Jadi menurut saya jangan pernah berpikir bahwa di umur sekian kita harusnya menyurutkan langkah, melambatkan kecepatan. Saya rasa begitu kita berpikir demikian, tubuh kita pun merasa kayak oh sekarang waktunya melambat, ya udah lambat aja gitu, ya udah deh pelan aja gitu menurut saya. Dan keinginan saya merasa sampai hari ini tuh rasa ingin mencoba hal baru tuh kayak nggak berhenti ya gitu. Dan saya pikir apa salahnya dengan mencoba hal baru di umur berapapun gitu. Kalau orang bertanya apakah pernah merasakan ketakutan bahwa tidak akan berguna atau apa gitu, atau nggak akan bekerja lagi, ya pernah. Ketika saya umur 50 mau masuk 50 ya mungkin, ketika saya selesai kontrak dengan sebuah perusahaan tuh ada satu saat saya ngerasa kayak tahun depan saya 50 ya, terus mau ngapain ya gitu, kira-kira ada nggak ya kerjaannya gitu. Tapi waktu itu terus ada orang yang bertanya, apakah kamu tertarik mengurusi sebuah pekerjaan kecil di sebuah korporat besar, sebuah perusahaan migas? Terus saya bilang, kenapa enggak? Ya dia coba kerjain gitu. Tidak pernah saya duga sebelumnya bahwa dengan mengambil pekerjaan yang sangat kecil, yaitu mengurusi majalah, kemudian malah membuat saya jadi corporate communication manager di perusahaan migas itu gitu. Nah, multinational company itu kan? Iya, dan itu berarti pekerjaan baru di umur 50 gitu. Jadi saya merasa kayak sejak itu saya ngerasa kayak tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali pikiran kita sendiri, kecuali apa yang ada yang kita percaya bahwa harusnya begini, harus begitu. Nah, itu yang saya rasa harus kita ingat-ingatkan pada diri kita sendiri, atau malah kita nggak usah ingat-ingat bahwa umur kita segini gitu. Dan di 2 tahun yang lalu, Bes baru akhirnya memutuskan untuk mencari manajer kan. Dan sekarang ketemu manajer cocok banget dia kan. Ini orang kayak gitu. Iya. Merasa perlu, gue harus punya manajer nih untuk ngurusin semua kerjaan gue kayak gitu kan. Iya. Karena terima kasih ya usulnya. Iya kan, benar kan. Iyalah sebagai seorang manajer. Iya. Nah itu kan kayak pekerjaannya begitu, ternyata pekerjaannya seru banget gitu. Dan saya rasa saya sampai pada titik bahwa ini nggak bisa ditangani sendiri gitu. Jadi saya harus butuh seorang teman gitu. Bahkan tapi judulnya memang dia manajer saya, Priska Saputra, tapi pada kenyataan kami seperti 2 orang teman, 2 orang gila mungkin ya, yang saling menjerumuskan pada hal-hal seru yang ini kayaknya seru ya, go ini kayaknya seru ya. Jadi kami jadi punya teman bermain, punya teman untuk melakukan banyak percobaan, dan itu menyenangkan sekali gitu. Dan saya merasa saya sebenarnya ingin juga pada teman ngobrol ke teman-teman yang seumuran atau yang akan mencapai umur 60, yang melihat umur 60 sebagai hal yang menakutkan gitu ya. Nggak ada yang menakutkan dari umur yang bertambah ini gitu. Kita akan mungkin bukan takut, tapi ada satu hal yang mungkin terlalu semangat membuat kita jadi deg-degan, dan itu bagus menurut saya. Dan di umur berapapun kita harus merasakan itu ya gitu. Jadi just go for it gitu. Embrace what life gives you gitu. Itu temanya, itu topiknya tadi. Dengan usia saat ini apa yang tadi kan kepengen tahu apa yang belum kesampaian selain jadi pilot tadi ya? Siapa tahu segini kayaknya masih kejar deh jadi pilot deh. Pilot pertama di umur 60 gitu kan ternyata. Saingan sama John Travolta. Travolta umur berapa ya? 60 ya kalau nggak salah ya. Terus ya. Wah, film Con Air tuh. Enggak 60 berapa tuh dia? Dia kemarin kan dia baru dapat license ya. Nah, yang kepingin nyoba lagi ya. Saya pengen jadi produser album orang loh. Album orang lain gitu yang musiknya saya suka gitu. Apa itu mungkin itu, terus saya kepingin mungkin itu mungkin sangat mungkin nggak nyebrang itu sangat nggak nyebrang itu masih bisa.
kepingin bisa nyetir mobil sih, tetapi pasti manajer saya bilang jangan. Pengen banget bisa nyetir mobil karena udah sering sekali tuh mimpinya nyetir mobil dan gila mengebutnya gila-gilaan terus. Tapi enggak sih, jangan. Tapi nggak tahu ya, pengen itu, gini, saya tuh gampang banget tergoda gitu loh, gampang banget kalau ngelihat orang bikin ini, kayaknya seru ya, coba, masa nggak bisa sih, gitu. Jadi keinginan itu tuh nggak bisa, kayak nggak ada remnya gitu loh, gitu. Kayak saya nggak tahu itu baik apa tidak ya, tapi kayak lihat orang di Instagram gitu buat patung atau buat ini ya mangkok apa gitu, pengen nyoba gitu, apa masa nggak bisa sih gitu, hal-hal yang seru kayaknya. Sering tapi ya gitu Mbak, sering nyoba, akhirnya nyobain dulu, masalah nggak suka mah ya udah nggak usah dilanjutin. Iya, sering sekali dan kadang-kadang ada juga yang modelnya yang penting begitu nyoba suka, oh ya yang penting gue udah nyoba dan gue tahu susahnya di mana kayak gitu. Dan kalaupun nggak harus lanjut udah palingnya udah dicoba gitu kan. Iya. Gitu. Ya semoga kalau mau untuk jadi produser sih menurut gue itu sesuatu hal yang mungkin sangat ya. sangat bisa. Sangat mungkin loh itu karena sebagai satu lagi pengen jadi sutradara film. Enggak ya. pengen banget. Amin. Kenapa nggak di gini ya? Kenapa nggak di sini? Ini kayak atau baca cerita, kira cerita ini kok jadi film, kira ini keren banget, kebayang visualnya kayak gimana gitu. Nah itu kayak ini Ranggi ya, coba dilanjutkan ya. Ya, sudah berada di tempat yang tepat kan dia makanya. Sudah memiliki beberapa buku yang belum disutradarai oleh orang lain kan. Nggak bikin film pendek lah. Ini bisa buat Anggia sebenarnya. Buat Anggia, ya. Atau Rian mungkin bisa berpartner menemani Mbak Reda. Bisa aja dua sutradara aja gitu dari jadi, satu film. Itu sesuatu hal yang sangat mungkin. Gitu. Kita tunggu mungkin di 5 tahun ke depan siapa tahu kejadian ya. Gitu. Amin. Mbak Reda terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lancar-lancar buat bukunya, lancar-lancar untuk Nawilanya. Semoga hasilnya luar biasa. Amin. Terima kasih. Dan ditunggu semoga benar-benar berada di kursi sutradara. Amin. Terima kasih. Teman-teman yang udah nonton episode terbaru di belakang layar, terima kasih. Jangan lupa nonton Nawila di bioskop. Ini masih tayang film Lebaran yang ada 6 ini dan salah satunya adalah Nawila. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.